Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Musholin Dzul Jalali Fajri SH yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang pada pagi hari ini bisa hadir dan berkesempatan untuk bisa mengikuti tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya sehingga kita diberi keringanan langkah untuk bisa mengikuti tausiah yang merupakan program dan kegiatan dari Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Bapak Musholin Dzul Jalali Fajri SHI akan menyampaikan tausiah yang dengan mengambil tema menguak makna kehidupan yang sesungguhnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Musholin Dzul Jalali Fajri SHI untuk menempatkan diri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah manakah kita semua masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kenikmatan yang berupa sehat, kenikmatan yang berupa keluangan waktu, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu demi persatu. Akan tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya di dalam hati kita, di dalam tubuh kita masih adanya nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masih adanya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat memeluk agama yang hak, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, mari kita wujudkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menambah keimanan kita, ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengaplikasikannya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama yang sama-sama kita hormati, beliau Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kasih dan Negara, dan tentunya panjenengan semua pegawai di Kementerian Agama Surakarta rahimahullah, pada pagi yang insya Allah sejuk karena tidak terlalu sumuk nih. Kita akan
membahas sedikit yang berkaitan dengan menguak makna kehidupan yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan hadis. Ini kalau terus terang rodok setengah grogi, setengah bingung, karena saya dulu itu diajar Bapak Kepala itu ulumul Quran, madrasah diniyah intensif. Jadi nek engko keliru niku nggih pripun. Tapi karena ini perintah ya mau tidak mau ya harus mau. Hadirin wal hadirat, bahwasannya kita sebagai manusia itu tentunya semua atas dasar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan bukan hanya kepada kita, termasuk dunia seisinya nih, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bagian daripada dunia, kita dianggap makhluk yang paling sempurna karena dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, maka kita patut menjadikan diri kita sebisa mungkin menjadi sosok orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hubungannya dengan makna kehidupan apa? Karena kita sebagai manusia itu tidak serta-merta itu enggak. Kita mempunyai beberapa fase dalam kehidupan kita, yang insya Allah kita sudah menjalani 2 fase. Yang fase yang ketiga dan keempat ini kita belum. Insya Allah nanti dulu aja. Adapun fase yang pertama yaitu pada fase alam kandungan atau alam rahim, dimana kula panjenengan nggih mboten ngertos. Saya nggak tahu nasibnya anaknya Pak Jokowi nopo anaknya Bapak kula gerwong biasa, nggak tahu. Maka dalam alam kandungan menika hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umur kandungan 4 bulan ditiupkan ruh. Maka enten tradisi kalau di sini tidak ada ya. Tradisi di daerah Pantura itu kalau seorang ibu hamil 4 bulan itu enten istilah mapati. Dipun wacakan Quran, dibacakan Al-Quran. Si janin didoakan oleh kedua orang tuanya. Calon janin, bukan janin ya, calon janin. Pada alam kandungan. Hadirin wal hadirat, maka alam kandungan itu kita benar-benar nggak tahu. Dan alam selanjutnya adalah alam kehidupan nyata ini. Nah ini sekarang ini kita dalam alam kehidupan, alam dunia. Maka yang selanjutnya adalah alam kubur atau alam barzah. Kinten-kinten sinten sing ajeng kepengen dhisik? Ada tidak? Atau carry semua aja Bu nggih, Bapak? Kulo carry nggih mboten napa-napa kula. Niki mboten dhisik-dhisikan tapi kita tidak tahu, seperti kemarin yang dikatakan Pak Ustadz Pardi. Tetangga saya niku sehat meger-meger. Umurnya 36 wong sak di bawah litinge saya, konco dolan dia. Ajeng digugah makan sahur niku kok sudah tidak bernyawa. Ya Allah. Awak itu sih apik, resik, gede, lemu, ngangkat niku wong 5 mboten kuat. Karena yang memandikan sing nyuceni sing mernahke jenazahnya tim dari masjid kami termasuk saya. Ini alam ini kita tidak tahu. Dunia ini umure piro, kita jadi apa, termasuk itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perlu kita usahakan. Dan alam yang terakhir adalah
Alam apa? Akhir. Bisa jadi kita semua dalam kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi masuk ke dalam siksanya atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lantas yang hanya menentukan kita di dua alam berikutnya itu ya hanya alam dunia ini. Sakniki-niki. Kita nggak tahu. Maka Pak Ustaz Pardin ini ngendikan ikmal lid dunia ka annaka tamu tuh no tak isu abadan wa man li akhirata karena wa man li akhirata karena tamu tuh abadan. Niki hadis napa makalah niki. Asar sahabat. Bebas. Maka yang kembali menentukan di alam dua alam berikutnya, alam kubur, alam barzah dan alam akhirat, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu ya di saat ini. Maka Islam, bagi saya, Islam adalah sebuah ekosistem yang akan menjadikan kita ini tentunya selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Enten wong sing pengen selamat dunia tok ora selamat akhirat tok enten mboten? Ada mboten, Pak? Enten? Tidak ada? Ada. Perlu contoh napa mboten niki? Dan niku sing kira-kira koruptor niku ora pengen selamat donya tok mboten selamat akhirat. Bisa dibayangkan orang yang gajinya miliaran masih. Nah, maka Islam sebagai ekosistem, sebagai solusi penyelamat kita di dunia maupun penyelamat kita di akhirat. Maka ada ulama, ada para penjaga mengatakan Islam itu indah. Apanya yang indah? Ini sebuah pertanyaan. Kok iso indah wong panjenengan sedaya niki poso luwe. Bahkan saya punya saudara family itu ketika itu jadi magang kerja di daerah Jepang. Wong Islam itu ngapain puasa? Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian sebuah ekosistem, maka kita harus jalani supaya apalah allakum tattaqun, menjadi sosok-sosok yang bertakwa. Tapi ternyata bukan hanya itu. Esensi dari puasa yang bisa diambil dalam kehidupan dunia ini, baik peneliti itu dokter muslim maupun yang tidak muslim mengatakan wong sing poso niku sehat. Orang yang puasa sehat. Ini kan sebuah keistimewaan. Kira-kira 11 bulan perut kita, organ dalam kita gunakan secara terus-menerus, maka diistirahatkan 1 bulan. Makanya afdal sekali ada puasa sunnah, puasa yaumul bid. Santri niku biasanya posone Daud dan seperti itu. Ono poso sing tahunan, nah dan macam sebagainya. Ternyata ya kuat. Ini adalah sebuah bentuk daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedaya niki ini banyak orang Jawanya nggih, 90% nggih. 90%. Mbah-mbah Dewi, kakek nenek kita dulu niku maca Qur'ane ya ghairil maghdubi ghairil maghdubi ghairil maghdubi. Ya karena lisannya. Tapi kenapa kok putra-putra wayah jadi putra wayah ingkang ampuh, jadi anak-anak yang berguna, bermanfaat,
Sukses dunianya, insya Allah sukses akhiratnya. Rumusnya adalah riyadhah itu yang sepuh. Anaknya dipasani gitu, yang sepuh biyen niku poso. Poso terus diriadhahi nek cara Jawa ini diberi hati ini. Maka terbentuklah anak-anak yang baik. Kenapa? Simple kemawon. Kenapa kok riyadhahnya puasa? Kok berlapar-lapar? Karena orang yang mau riyadhah itu orang yang berarti mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang terjadi? Nek Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ngersakaken sudah memberikan lilahnya, tidak ada perkara di dunia ini sing angel. Yen ajeng dadosaken nari ingkang sae, dadosaken keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang ngalim, ngalimah, soleh, solehah. Tidak sulit. Tapi nek kira-kira jam 3 bengi ngebu kaya kula guru pipis tok ora tahajud kan nggih. Ya, warning saja. Sebuah warning. Hadirin wal hadirat, maka dalam sebuah ekosistem tadi ada namanya juga kita itu nopo jenenge Islam niku indah. Panjenengan semua dalam sebuah hadis bunyal Islamu al-khamsin syahadatan la ilaha illallah wa aqimus shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Terus Islam dibangun atas 5 perkara. Sing setunggal napa syahadat. Yang menentukan kula kafir, kula Islam, panjenengan Islam, itu yang menentukan syahadatnya. Pun bersaksi maka menjadi benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kewajibannya apa? Kewajibannya mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Terus puasa Ramadan katanya. Terus napa malih zakat. Dan yang terakhir haji bila mampu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada kita. Nek cara kula nyekel wani gandeng ora nek gelas nih, nek gelas kan iso kula cekel. Minum dulu maksudnya. Enten gelas, kita megang gelas, kita tidak haji, tidak mampu, ora apa-apa. Ora zakat, ora mampu, ora apa-apa. Ora poso, ora kuat mergo ora apa. Nek kira-kira panjenengan ora gelasnya tiba. Yen ora syahadat, ora muslim. Kan ora syahadat ya tidak dikenakan secara fikih niku nek orang Islam ora syahadat tidak menerima kewajiban sholat dan puasa. Gambarkan seperti itu. Maka yang paling kencang sendiri ini ya sholatnya awake dhewe kudu cekeli tenan. Ora iso ngadeg, duduk. Duduk ora iso. Dengan tidur. Tidur mboten saged, maksudnya tidur ora iso digerakkan. Dengan isyarat mboten saged. Salat kita ngajeng imam. Disolatke ten ngajenge imam. Itulah agama Islam. Maka sebuah ekosistem yang sangat indah ketika panjenengan kok ora iso zakat. Panjenengan entuk jatah zakat malah. Kinten-kinten mriki mustahik zakat napa mboten? Mustahik napa muzaki? Muzaki sedanten nggih? Goreng mboten? Alhamdulillah. Enten segoreng. Ampun curhat loh teman ini. Ini sebuah ekosistem yang sangat indah sekali. Ketika panjenengan semua nyumpang apunten loh nih. Kok sampai tidak bisa ngetok ke zakat? Ini malah untuk zakat. Baru-baru ini 2 hari ini panjenengan semua melihat di televisi, di media sosial, jenengan nyekel HP itu bahwasannya di Tangerang, Tangerang nopo Bekasi nih, sing banjir nih, Bekasi. Ini ya sangat, ini bagaimana ini kok bisa banjir?
ekosistem dalam agama Islam ini ternyata mempengaruhi sebuah ekosistem dalam kehidupan dunia. Kita punya jargon an-nadhafatu minal iman, diplesetke jadi an-nadhafatu minal rekoso. Kenyataannya gereja niku luwih apik timbang kadang masjid-masjid enten kampung-kampung niku. Enten sok anggo pitik niku mlebu kula ketika itu 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu diperintah dari Garazawa kan kayak kupon tinggi takmir masjid niku pitike patang sliwer nenek telek la ilaha illallah. Enten itu. Kita lihat banyak di depan kita, depan mata kita buang sampah sak-sake. Mungkin hutan-hutannya ditebangi dengan seenaknya. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah banjir. Maka Islam itu sebagai sebuah ekosistem itu benar-benar nyata. Islam itu adalah agama yang paling indah yang saya ketahui. Panjenengan badhe sholat kok berkumpul dengan suami atau istrinya dulu harus wajib mandi jinabah. Wong arep sholat udu-udu dulu. Ini apa? Ini sebuah esensi dari sebuah kebersihan. Sholat gone kudu suci, bajunya harus suci, walaupun kelambine pun rada elek kusem. Tapi tidak disyariatkan, tidak disyaratkan baju panjenengan itu kudu apik banget tidak, tapi suci. Kena najis harus disucikan. Jadi esensi dari Islam itu kehidupan di dunia ini. Maka tak lain dalam kehidupan dunia kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Awak dhewe guru menyembah. Maka dalam kehidupan kita itu hanya menunggu. Siji menunggu ibadah, dua menunggu mati. Habis subuh nunggu nanti zuhur. Zuhur nunggu asar. Asar nunggu buka. Nunggu maghrib. Maghrib nunggu isya. Isya nunggu ya ampun tuh mengkiriye nung dereng mantu carine. Nanti tuh. Nah ini esensinya kita hanya menunggu ibadah. Maka kalau sampai kita lalai niku nggih wong sing rugi. Kembali lagi ke cerita kepada simbah-simbah dulu kita. Kadang ana mbae niku enek sing duwe cekelan keris nggih, ada mboten Mbah? Cekelan dapesan. Simbah-simbah dulu itu punya cekelan keris, ana jimat, ana gembolan, ana akeh sing jumlahe akeh. Sing nyun pangapunten yang belum terlalu Islam banget, belum terlalu mengenal dakwah Islam niku yakin ana keris cundri, ana macam-macam. Dan saya itu punya keris banyak, itu iso ngadeg kabeh. Saged saestu. Ngadeg ngeten saged, munggah ngeten saged. Itu bukan magic tidak, itu hanya keseimbangan loh. Kecuali dideketen dhuwur kaca, kula penampun-ampun niku. Ndak bisa meleset angel nek lunyu. Nek gur liyane media lainnya, apa nek ngeten iki walah niki gampang banget. Lah, apa yang bisa dipetik dari itu? Mereka mempunyai keris, mempunyai sebuah keyakinan karena keyakinan benda niku nggih benda mati. Itu dudu pangeran, mempunyai keyakinan apa yang dia yakini, uripe iso berkah, iso sehat, iso dan lain sebagainya. Ini kalau kita cerna itu sama saja. Nek menawa awake dhewe sedaya kula panjenengan semua itu bertakwa, merasa dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kemawon diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau seneng istighfar, oh ya baca aja istighfar. Senengnya kalau maca Quran, monggo maca Quran terus Quran. Senengnya kalau niku sedekah, Pak, ya boleh sedekah. Kalau nu gandeng nyumpang apunten Pak ora pati duwe duit, kalau
tak poso mawon. Ya boleh puasa. Tidak masalah. Apa yang kita petik dari semua itu? Orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala niku mboten bakal maksiat. Contoh mboten aja-aja. Kalau ten pinggir dalan, ten perapatan. Wong garene istighfar maca subhanallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Iku pun kulino ngono, gandeng arep tabrakan kalih wong. Sing ora kulino mesti ngucapke sikil papat. Sikil papat. Tapi karena kita ya kebiasaan lisan kita ngucapke astagfirullah, mungkin astagfirullah. Dan kira-kira sikil papat yang dikeluarkan lisan kita dalam benak alam sadar kita yo sikil papat alias USA wal khinzir. Ini tak ngoten niku. Miso. Karena hatinya tidak tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud rasa syukur kita atas dipun paringi urip, masih diberikan kesehatan, maka monggo pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtadim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla suhlika, wa hayatika qabla mautika. Ini pesan Kanjeng Nabi niki mendalam. Hadis riwayat An-Nasa'i wal Baihaqi. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya. Jagalah mudamu sebelum masa tuamu. Oh, mboten kira-kira kula riyen jaman tesih enom niku numpak kendaraan nek dereng pol nyupir mobil nek dereng banter sakniki pun keweden. Mergo napa? Matane mboten ketok mripatnya tidak kelihatan. Riyen maca Quran tesih ning mboten sregep maca Quran bareng wis tuwa kok mbiyen Quran maca Quran ya. Anggo kacamata bengi-bengi tenunu. Kita tidak sadar dengan nasihat dari baginda Rasul. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Mbah Kiai Muntaha Pondok Kali Beber niku Wonosobo niku ngendikan. Jadi orang hidup itu mesti bakal rusak. Bukan mungkin orang rusak. Artinya semakin umur bertambah pasti ada penyakitnya, ada aja. Niki umurnya sekawan dosa sedanten munggah nggih. Ana sing boyoke lara, ana sing dengkule lara, ana sing sikile pun rodok buyutan napa Parkinson. Napa-napa niku. Ini jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Jaga sehate. Iso poso jek enom, poso nek pun lara ya mboten saged poso. Jagalah kayamu sebelum miskinmu. Mumpung cek dikirimi BRI setiap tanggal 1 monggo. Hak anak yatim itu ada. Fakir miskin, janda muda. Enten mboten? Janda tua mal, janda muda, ampun janda muda. Nah itu yang perlu dikirim. Maka jagalah kayamu sebelum miskinmu. Dan yang terakhir pesan dari baginda Nabi, jagalah waktu luangmu sebelum sibukmu. Panjenengan jekno mayai belajar nggih kudu belajar. Mari kita dunungkan anak-anak kita. Ayah sekolah ya sekolah. Wis rada remaja kuliah, sekolah kuliah, wayahe mondok nggih mondok, wayahe ngaji nggih ngaji. Jangan sampai kita menyesal seperti saya kadang-kadang menyesal, oh ya kok rapati pinter ya, malah ora pinter ya kaya guru-guru nih. Biyen ya ora gelem mutolaah. Kon melek wengi, santri niku juara sampai subuh. Ning apa ngobrol, kepala ana sing maca kok mau komik, ana sing ngerokok antok, enten sing kegiatannya seperti itu. Karena ya tidak meneladani apa yang menjadi sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tua akan semakin sibuk, ngomong anak, burung rampung,
anake gading durung mapan, sing lanang wedok nyambut gawe kabeh, putune dititipke. Maka derajat nyambah napa? Dinggo tambah. Semakin repot lagi. Makanya pumpung ijek seger semua kita manfaatkan waktu kita. Kita tidak lain adalah hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi ndadosaken manfaat, menjadikan manfaat. Ngeten iki kula jeng matur kalih panjenengan iki kula tadi malam iki rada mikir tak matur apa isine senior kabeh. Nek nasihati kok nasihati wong sing ampuh-ampuh. Tapi karena ini nggih nyumpang pun saling mengingatkan ngoten mawon nggih. Mugi anggen kula matur dumateng panjenengan bisa menjadikan diri saya lebih baik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Musholin Abdul Jalali Fajri yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, yang tadi makna kehidupan itu diawali dengan adanya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang itu merupakan perjanjian kita pada Allah. Di dalam menjalankan itu pun kita ada ujian, ada cobaan, dan kadar penerimaan kita menghadapi ujian dan cobaan masing-masing kita adalah berbeda. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kehidupan yang kita jalani untuk lebih memperbaiki diri, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada kita dalam hidup itu lillah, Allah dan billah. Kita hidup untuk Allah dan dengan petunjuk-petunjuk Allah dan dengan hukum-hukum Allah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.